siapa-siapa. Tapi saya hamil. Kau telah berbuat serong selama aku bertapa ya? Tidak, Kang. Ah! Sumpah, Kang, sumpah. Tidak ada laki-laki lain kecuali Akang. Kalau kau tidak mengaku, ku bunuh bayi haram yang ada dalam kandunganmu itu. Jangan, Kang. Aku adalah putrimu yang baru kau lahirkan. Astagfirullahaladzim. Anakku. Panggil nyonya lagi nih. Aduh. Pagi-pagi pasti nyonya ngagetin. Sabar. Iya, Ndoro Putri. Iya. Yam, come on. Masuk, Kir. Merdeka. Kembang-kembang saya sudah siramin. Halaman saya sudah sapuin. Nah, yang belum pagar baru mau saya pangkasin. Morning. Good morning, madam. Morning. Selamat pagi. What can I do for you? Milk, potatoes, tomato juice, or something hot? Soalnya ngomong pakai castis jus. Ngerti nggak seprekonnya? Saya Ndoro Putri. Pelan-pelan dong, Yam.
Dasar milik pagi-pagi. Udah ketiban semangka kembar. Seng-seng begini, Yam. Bang. Sadar dong, Bang. Ini kan di depan majikan. Sebel deh. Maaf, Noro Putri. Semua perabotan sudah saya bereskan. Kecuali lantai. Baru saya pel. Bagus. Pak Bokir, Ya? Susi, Ya. Iem, Ya, aku senang punya pembantu-pembantu yang rajin. Kalian mengerti nggak? Mengerti, Mengerti. Bu. Mengerti apa? Hah? Apaan? Tahu. Yam. nggak ngerti. Mulakno, rungokno dhisik. Anakku satu-satunya di London sudah tamat. Hari ini dia dan berwibawa. Mengerti? Mengerti. Bagus. Pokoknya beresnya. Urusan Ogut. Urusan Departemen Dalam Negeri urusan. Susi sama Iem. Nyuci, ngepel, dan setrika. And catering, madam. Special menu for today. Eke mau masak yang paling istimewa. Jangan lupa tumis kangkung kesukaan Radi. Of course, madam. Tumis kengkung. Terasinya tak kayak lo. Pasti rasanya fantastis. Di London nggak ada. Oke. Sekarang kalian boleh kembali ke pos masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. ya. Ayam. Ayo. Hah? No way out. Heker, kok Iem aja yang lu gandeng? Sekali-sekali ACDC lu perhatiin. Oke, baby. Come on. Hah? Buset. Bagaimana ya? Kalau Nyonya tahu bisa runyam, copot bisa. Ada-ada aja lagi kerjaan nih. Aduh. Bagaimana nih? Nah. Kita akal ini. Masa dia tahu? Kita siram. Nah, hidup ya. Hidup nih. Bokeh! Apa-apaan sih lu? Sini! Buset, gua kira Nyonya loh. Tolongin gua! Sini! Nggak tahu orang lagi sibuk. Bodoh! Apaan sih lo? Bang Bokir, tolongin Eke dong. Beli es campur di kompleks situ. Lu aja beli sendiri, pakai nyuruh gua lagi. Tanggung. Masakan Eke tar angus. Mari. Yang brengsek. Waduh, itu pahe. Gila, ampun. Kaget ya? Mari abang bantuin. Nggak usah, biar saya sendiri. Loh, abang mau kemana? Disuruh beli es masih bencong. Mau ngapain, Mas Bok? Rasain lu minum air comberan campur karbol. Mampus lo. Awas lu, Bok. Tunggu sebentar ya.
Susi. Hai. Esnya sudah dibelikan. Udah. Tuang sini. Ah. Terima kasih. Ayo minum. Sirupnya top. Mampus loh. Oh, very nice and fantastic. Good. Abang mau? No. Oh, ayo dong. Lu aja udah. Ayo coba. Nggak usah. Minum nggak? Minum. Ayo minum. Minum. Lu sengaja ngeracunin gua supaya bisa kawin sama Iem ya? Emang, mampus lo. Rasain lo. Bokir. Selamat siang, Bayu Tante Andro. Selamat siang, silakan duduk. Terima kasih. Loh, kalau tidak salah ini kan, Adinda, Bude. iya, putrinya Dek Karso yang kuliah di Jakarta itu toh? Ya, betul sekali. Oh, alah, cantiknya. Bude juga masih cantik kok. Hus, Bude sudah peot, Je. Silakan duduk. Terima kasih. Kebetulan minggu-minggu ini kuliahnya libur. Jadi Adinda sengaja saya bawa kemari untuk sama-sama menyambut kedatangan Radi. Apa Mas Radi sudah punya pacar, Bude? Maksudnya, semasa kuliah di London. Setahu Bude sih ndak ada. Tapi, entahlah. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan, bagaimana kalau kita berbesanan, Mbak Yu? Maksudnya mau menjodohkan Radi dengan Adinda. Hus, Bapak ini gimana sih? Ya kenalan dulu dong. Cocok atau enggak? Ya kan, Bude? Oh, kalau pilihan Bapak pasti cocok. Bukan begitu, Mbak Yu? Itu sih terserah anak-anaknya saja. Kalau memang jodoh, ya saya terima. Kalau tidak jodoh, ya harap diterima juga. Ya toh? Awas Pak Kardi! Masya Allah! Lihat itu, Dan. Lihat, Dan. Jangan Pak Kardi. Biarkan hewan itu hidup. Ayo jalan. Baik, Dan. Nyonya besar. Dan Radi sudah datang. Anakku, Terima kasih Pak Kardi. Radi. Selamat datang sarjanaku. Ibu baik-baik aja kan? Alhamdulillah. Nah, Radi baik-baik kan? Paman Karso, apa kabar? Baik. Siapa ya? Mas Radi pasti lupa. Jangan diingeti, cewek-cewek bule saja sih. Aku Adinda, Mas, putrinya Pak Karso. Oh my God. Saya jadi pangling melihat dandanan kamu seperti ini. Apa kabar? Baik, Mas. Oh ya, bagaimana kalau Adinda menemani Nak Radi untuk meninjau kebun? Asalkan kau tidak capek loh. Oke, besok kau temani aku. Mari, Bu. Selamat datang, Den. Terima kasih.
Waduh, Pak Bokir kok awet muda ya? Saya nggak bisa tua. Sebab udah ini mah ini. How are you, sir? Wah, apik. Sugeng rawuh. Terima kasih. Bawakan koper Radi di mobil. Baik, Nyai. Baiknya. Ayo. Yuk. Aduh, Belangnya doang. Iya. Kalian bawa ini ke dalam, saya mau cuci mobil, ya? Berarti bikin cakep aja. Bininya 3 kali. Cepetan. Iya. Iya. Pegang kok. Cepetan. loh, Kir, Bokir, lu jangan korupsi ya. Sini, Klub siapaan gua? sini, Nggak mau. sini, cepat. Lu jangan curang ya. Gua kan kelas cewek. Mestinya gua sama Iem tuh angkat koper. Lu yang berat-berat. Si, tunggu. Ah. Prek. Masa gua kalah sama kulit stasiun? Ve. Iya. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bujuk gutuk. Selamat siang semua. Siang, Den. Rajin-rajin bekerja ya. Jun, Nondinda dan Den Radi mau kemana ya? Kalau nggak ngontrol ya pacaran kali. Lihatlah semua itu, Mas. Seluas mata memandang, semua bakal jadi milikmu, Mas. Alangkah bahagianya wanita pendampingmu kelak. Berbaringlah di sisiku, Mas. Mas Radi, kau belum punya siapa-siapa kan? Pacar maksudmu? Ya. Mas, bagaimana kalau aku jadi kekasihmu? Begitu cepat niatmu itu kau ucapkan. Kenapa? Ya, karena ayahku mendesak agar aku jadi pacar Mas Radi. Beri aku waktu untuk menjawabnya. Sebagai memori, maukah kau menciumku? Perlukah itu? Ayo Mas, cepat kita tinggalkan tempat ini. Ini firasat buruk. Ayo. Ada apa, Mas? Air radiatornya sudah kering. Kamu tunggu di sini ya. Saya cari air dulu. Jangan lama-lama.
Cari air, Den. Tunggu sebentar, saya ambilkan. Bukannya kamu... Ambil kendi ini, Den. Tuangkan airnya. Teman Aden sudah menunggu. Terima kasih. Hei, siapa namamu? Loh, kemana tuh orang ya? Pak Karso cuma pegawai ayahku, tapi pengabdiannya terhadap perkebunan sangat besar. Nampaknya beliau sangat berharap agar aku memperistrikan Adinda putrinya. Tapi aku tak punya perasaan apa-apa. Lantas, siapa gadis pemetik teh yang sirna setelah ketabrak mobilku itu? Lah, Selamat malam, Den. ya ampun. Ngapain kalian pada antri di sini? Kapan lagi nungguin Aden tidur? Memangnya saya orok apa? Udah sana istirahat. Iya kan? Besok pagi kalian kan harus beres-beres. Iya. Baik, Den. Ada-ada aja. Hadap kiri, gerak. Maju jalan, gerak. Sepada! Sepada! Hei, tunggu! Dek, tunggu, Dek! Ada pemetik, Dek! Tunggu! Adik kan yang memberi air pada saya kemarin. Siapa namamu? Dan tinggalnya di mana? Apa gunanya nama saya buat Aden? Ya, agar mudah memanggilnya. Kemala, Den. Kemala. Nama yang indah. Kau bekerja di sini? Iya, saya buruh pemetik teh di perkebunan ini. Dan saya tinggal di seberang sana. Cukup, Den? Permios. Hei, kau belum tahu namaku? Melihat progres dan data-datanya, bulan depan ekspor teh kita sudah bisa ditingkatkan, Mbak Yu. Iya, tapi saya tidak melihat surat. Surat kuasa yang Mbak Yu mandatkan pada saya? Ya, itu kan sudah hampir habis waktunya. Bagaimana kalau diperpanjang saja? Maksud saya, kita serahkan pada Naradi bila ia sudah menikah dengan Adinda. Bagaimana, Mbak Yu? Saya keberatan dengan usul itu. Ahli generasi kan tidak usah orangnya harus nikah dulu, Dek Karso. Oh iya, saya lupa. Kalau saya ini sudah sepuh, Mbak Yu. Berangkat sekarang? Baik, mari Mbak Yu. Bagaimana? Ketemu sama Mas Radi? Aduh, Bude, udah capek keliling kebun. Kok nggak ketemu sih sama Mas Radi? Masa sudah sesiang ini Radi masih jogging terus sih? Pak Bokir? Saya, Nyonya. Temani Nak Dinda di rumah ya. Nyonya kemana? Mau ke notaris di Jakarta. Ayo, Dek Karso. Ya. Baik-baik saja kau di rumah ya. Ya, Pak.
Pak Bokir, antar saya ke kamar Mas Radi. Saya mau istirahat. Nanti kalau Mas Radi marah, saya yang tanggung. Ayo. sip. Siapa? Wah, Bokir. Buka pintu nih. Cepetan, penting. Mau apa sih Bang Bokir? Aduh. Iya, kena gerogakan. Aduh, emangnya ada apaan sih Bang? Nyonya pergi. Susi ke pasar. Dan Linda lagi rebahan di kamar. Dan Radi. Sekarang tinggal lu sama gua berdua. Ayo, lepaskan. Makanya mudi lu. Lepaskan, Bang. Ayo, lu ganti, Aduh, jangan gitu toh Bang. Sakit kan nih. Alah, sakit enak kali. Ayam, kita main roman-romanan yuk. Roman-romanan? Apa itu Bang? Udik sih lo. Roman itu artinya cinta-cintaan dibarengin cipok-cipokan. Nah, cipok-cipokan itu apaan Bang? Mati aku. Hatinya cipok-cipokan, cium-ciuman. Bibir kamu sama bibir saya tempel-tempelan. Nih begini. Merem. Jangan Bang, jangan. Aduh, jangan. Aku nggak mau cipok-cipokan. Ngeri. Kok ngeri? Enak, tahu nggak? Habis, gigi abang gede-gede. Ntar kalau bibir Iem tergigit, bagaimana? Diajakin baik-baik, nih orang malah meledek. Ntar gue perkaos lo. Saya tahu abang demen sama saya. Tapi kan kasihan Mbak Susi. Dia lagi gandrung sama sampean. Susi? Susi itu bencong. Nama aslinya Sunario, tau nggak? Buset, genitnya nggak ketulungan. Ngakunya aja Mariam Berlina. Nggak tahu? Mariam Sundut. Bibirnya aja kayak mujair. Mana bawel, ompong. Ntar gua sambelin ya. Jangan begitu Bang. Diem-diem. Abang kan feeling juga. Feeling? Feeling apaan? Potongannya aja dari luar udah meragukan. Apalagi yang di dalam. Lu mau onder dirinya lain, Jem. Lu masih asli. Yuk, gue... Mau ngomong apaan lagi sih, Bang? Baju mesra. Alah. Pengen jadi film kan ya. Ada abang. Mau kemana? Habis gaji ya? Abang beli cincin. Cincin emas? Bukan. Imitasi. Cincin emas mana ada punya. Nggak mau, ah. Nggak mau. Nggak mau apa? Saya mau keluar. Jangan. Ya. Tunggu. Lu mau kemana? Bodoh, ah. Lu mananya? Dia terusin. Enggak, saya takut. Diam. Pokoknya gue nggak mau. Tunggu. Diam. Tongos. Lalu, Sus. Sini lo. Nah, ketangkap basah lo ya. Dasar laki-laki hidung belang. Ngapain lo teriak? Yem, yem, yem. Mau memperkosa ya? Hekir, jangan mongkir lo. Gua udah nafsu nih. Pakai Roman Endrin segala. Gua mau telepon polisi. Jangan. Biar. Jangan. Kantor polisi? Ya, benar. Dari mana ini? Hah? Ampunin gue, Sus. Jangan lapor ke polisi. Shut up, you. You are monkey, you know? Enak aja lo. Di depan Iem lu jelek-jelekin gue.
Buka rahasia lagi. Namaku Sunaryolah. Mulutmu jairlah. Mau disambelin lah. Sialan Roger. Nggak mau. Gua nggak terima. Nggak mau, gua nggak terima. Jangan nangis. Cap, sayang. Lu cakep, cantik, seksi. Bodoh, lu bohong, lu jelek, lu playboy. Enggak. Benar, gua sama si Iam cuma main-main. Kalau meluk, gua cintanya sampai setengah mati. Dah. Nah, cep gitu. Lu kalau di jalan, goyangan lu maut. Apalagi di tempat tidur, waduh. Rasanya gue bisa mati. Bener abang sayang sama saya. Iya, pokoknya selangit dah. Bener ya bang. Hai penonton, padahal saya bohongin dia supaya jangan lapor ke polisi. Loh. Apa-apaan ini? Pak Bokir, Susi? Kok pagi-pagi udah peluk-pelukan sih? Lagi latihan. Iya, latihan lenong. Ibu mana? Oh iya, Nyonya menjualkan Karso ke notaris ke Jakarta. Terus? Den, di kamar ada Nondida. Adinda? Iya. Yuk, peluk-pelukannya diterusin di belakang. Nggak usah. Jangan. Ayo. Jangan. Ayo. Ayo. Apa-apaan nih? Adinda! Apa yang kau lakukan? Mas, lakukan apa saja yang kau mau di kamar ini. Ibumu dan ayahku telah sepakat untuk menjodohkan kita, bukan? Maaf. Aku tidak mencintaimu. Sungguhkah bicaramu itu? Adinda, kau cuma kuanggap sebagai adikku selama ini. Adik? Tapi aku kan calon istrimu, Mas. Bagaimana kalau kita berkekeluargaan saja? Ingat dong, Mas. Ayahku kan banyak berjasa mengelola perkebunan mendiang ayahmu hingga maju pesat seperti sekarang ini. Adinda, cinta jangan kau hubung-hubungkan dengan jasa. Dan cinta jangan kau paksakan seperti minum obat, adikku. Kau memang laki-laki tak berperasaan. Kesian nih makanan. Ada apa, Pak Bokir? Hidangan malam udah 2 kali panaskan. Silakan makan dulu. Apa ibu sudah makan? Nyonya besar lagi mogok makan. Nah, sekarang lagi melamun aja di ruang tamu. Bu, Radi minta maaf.
Radi telah menyakiti hati ibu. Radi telah menolak gadis pilihan yang ibu setujui. Radi berdosa. Maafkanlah saya. Almarhum ayahmu tidak mengamanatkan apa-apa perihal jodohmu. Pak Karso yang berharap agar putrinya menikah dengan kau. Benar, Bu. Adinda cuma sekedar alat untuk melaksanakan perintah si ayah. Kami tidak saling cinta. Ibu khawatir Pak Karso akan kecewa. Alah, orang secantik Adinda, jodohnya tidak sulit, Bu. Lantas, apa kau sudah punya pilihan? Inilah yang Radi cemaskan. Ibu tentu akan menolaknya. Namanya Kemala. Ia anak yatim piatu yang miskin. Ia buruh pemetik teh di perkebunan kita. Radi baru mengenalnya. Loh, jadi kau sudah punya pacar toh? Kenalkan pada ibu. Den Radi bawa cewek cakep. Den Radi bawa cewek cakep. Di mana Mbak Susi? Aku pingin lihat. Manis enggak? Di mana sih orangnya? Aku pingin lihat. Kamu kok jadi sewot? Aku mau laporan pada ibu, bukan pada kamu, Tolil. Radinya di mana? Saya di sini, Bu. Kemala sudah menunggu ibu. Ayo. Hei, ada apaan? Hah? Ada calon hantu. Hah? Hantu? Bukan hantu, mantu. Iya, hantu. Goblok. Kemala, ini ibu. Walah, ini tuh yang namanya anak Kemala. Apa kabar? Baik, Bu. Mari duduk. Yuk. Sini. Ini baru cewek. Malah cakep, halus, mulus, persis kayak semen Cibinong. Gus, abang ini gimana sih? Emangnya dia bahan bangunan apa? Hah? Bang Bukir belum tahu sih waktu Ike jadi Pragawati. Mbak. Pragawati? Yes. Banyak cowok yang naksir. Malah seorang produser film mau ngajakin Ike kawin. Produser Jereng kali. Di mana ada Pragawati ompong kayak lu? Ya kan? Udah, jangan berisik. Nanti kedengeran Doro Putri tuh. Ayo, Mas. Yuk. Sejak kecil saya sudah ditinggal oleh kedua orang tua saya. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Lantas nak Kemala tinggal di mana? Di kampung, di seberang sana, dekat perkebunan teh ini. Jadi kau tinggal sendirian? Iya, di sebuah gubuk. Lantaran buruknya, saya tidak ingin orang lain tahu. Radi, bagaimana kalau Kemala kita ajak tinggal di sini saja? Kau setuju kan kalau Kemala menemani ibu di sini? Radi? Hah? Oh ya. Boleh. Setuju, Bu. Kau sendiri bagaimana, Kemala? Kemala masih takut, Bu.
Apa kata orang-orang nanti? Kau tidak usah takut. Ibu yang bertanggung jawab. Ya. Bereskan perempuan gembel itu. Baik, Bos. Pak. Adinda berangkat dulu ya. Iya. Cepat-cepat selesaikan kuliahmu di Jakarta. Ya. Dah. Dah, Bapak. Dah. Kasihan putriku. Cintanya ditolak mentah-mentah oleh Radi. Dia malah mau kawin dengan wanita gembel itu. Ini benar-benar memalukan dan menghancurkan cita-citaku. Atur orang-orangmu. Saya nikahkan, kawinkan kamu Radi bin Hendro Wijoyo dengan Kemala. Dengan mas kawin, sebuah kitab suci Al-Quran dan seperangkat perlengkapan sholat, tunai. Saya terima kawinnya, nikahnya Kemala dengan Radi bin Hendro Wijoyo dengan mas kawin, sebuah kitab suci Al-Quran dan seperangkat perlengkapan sholat tunai. Selamat menempuh hidup baru. Terima kasih, Pak. Selamat ya. Angkat tangan dan jangan bergerak. Mau apa kalian? Terkecuali pengantin. Semua tamu minggir ke tembok. Kamu ikut kami. Ikut saya. Cepat, ayo cepat. Dia istriku. Radi. Kesan ibu. Kau tidak apa-apa. Sambung. Ayo. Bangsaku telah banyak jadi korban.
demi memenuhi ambisimu untuk mencari Kemala Sakti. Setan terkutuk! Kau telah mengganggu semediku. Tidak ada ajal bagiku, tahu? Ketahuilah, Dayat, pembunuhmu telah lahir. Dia adalah titisan Dewi Ular yang dikandung oleh almarhumah bekas istri. Tidak! Aku harus mendapatkan Kemala Sakti, mahkota Raja Kobra Merah, agar aku bisa hidup selamanya. Hei, iblis lanat! Siapa kamu ini? Ayo, tunjukkan wujudmu! Bu, cukup 2 anak saja. Assalamualaikum! Assalamualaikum! Ada tamu? Biar ibu melihatnya. Waalaikumsalam. Sebentar, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Aku mencium bau ular yang sangat berbisa di rumah ini. Ular? Ya, namaku Dayan. Izinkan aku untuk mengusirnya. Kemari kalian. Nyonya tuh. Itu dia ularnya. Bukan. Dia menantuku. Dia istri anak saya. Bukan. Dia perempuan ular. Hei, keluar kau. Keluar sebelum aku tindak. Pergi. Hei. Jangan, Radi. Kau telah berani mengusir istriku dengan tuduhan yang bukan-bukan. Pergi kau. Baik. Sekarang kau boleh mengusir aku. Tapi nanti kalian akan butuh pertolonganku. Rasain lo. Mampus lo.
Lu kira dunungan gua Nyai Dorong? Dasar tukang obat lo. Aduh, Yam, sini Yam. Abang panggil saya. Tolong kerokin gua Yam. Aduh. Sampean sakit? Aduh. Sebentar ya Bang Bokir. Tak ambil minyak dulu. Cepetan Yam. Ini baru kesempatan bakal diraba-raba si Iem. Seyu, semi, Buat apa, Yem? Bang Bokir masuk angin minta dikerokin. Hah? Sini, gua yang ngerokin. Lu antar susu ke Nyonya. Iya. Macem-macem. Ntar, badan gua bakal dielus-elus sama si Iem yang tangannya mulus. Asik. Udah gitu, gua deket dia. Bang Bokir. Hah? Yem datang. Aduh. Ya cepetan Yam. Gue udah nggak tahan nih. Iya, sebentar. Sebentar sayang. Aduh. Aduh, goyangan lu Yahut, Yam. Masa? Kok rasanya berat amat sih? Oh ya? Aduh. Kan Iem bahenol, Bang. Bang, bagaimana kalau Mbak Susi tahu Iem ada di kamar Bang Bokir berduaan? Padahal Mbak Susi cintanya berat loh sama sampean. Cinta apaan? Biar ondel-ondilnya sudah dioperasi juga abang nggak mau. Apaan? Emangnya rasanya lain sama yang asli? Iya dong. Gua ada rencana untuk ngebunuh dia pakai racun tikus. Tahu nggak? Susi mau abang bunuh? Ini jangan keras-keras. Jangan keras-keras. Aduh, sakit. Bagaimana kalau dia nggak mati diracun, Bang Bokir? Gampang. Dia lehernya kan panjang, gue cekek aja udah mampus. Nah, kalau dia sudah mati, lu gue bawa kabur dari sini. Kita kawin lari, oke? Oke, men. Hah? Lu sus? Sialan lu, Ken. Sebelum lu bunuh gue, mendingan lu gue cekek. Jangan bunuh lu. Jangan, ampun sus, ampun. Jangan, tolong ampun. Ya, ayo mati nih. Tolong. Apa-apaan sih kalian? Seperti anak kecil saja toh. Nya, tolongnya. Saya mau dibunuh sama Susinya. Bohongnya, dia mau ngeracunin gue nya. Gua bohong-bohongan. Bohongan apa? Sudah toh. Kalian berdamai. Malam-malam kok bikin ribut. Ayo toh. Syukur. Ayo cepat damai. Sing, so. Mas Radi? Mas, ini loh jagungnya. Mas, mumpung masih anget. Sini. Ini. Sini sayang. Saking cintanya sama Mas Radi, lupa ya kalau nggak bisa renang. Tapi aku bangga deh punya istri setia seperti kau. Untung ibu nggak ada. Kalau dia tahu, pasti diomelin. Jangan suka ngebohongin istri. Ora ilo. Mas, saya ikut Kemana? menemanimu. Aku ke kota kan nggak lama. Sebaiknya kamu tinggal di rumah saja. Entah kenapa, pagi ini saya kepingin disayang Mas terus.
Minggu kita ke Jakarta. Kalau saya tak diajak, penuhi dulu hasrat saya. Apa? Hah? Sekarang? Pagi ini? 7 kali. Hah? Waduh, kacau nih. Udah. Kenakan pakaianmu. Hei, keluar kau! Ikut, bawa! Ayo, katakan, siapa yang membayarmu? Cepat katakan. Pak Karso. Pak Karso. Mas Radi, kau tidak apa-apa, sayang? Tidak. Kasihan Pak Karso. Orang sebaik itu harus mati dengan cara demikian. Asumsi saya, beliau bermaksud untuk menguasai perkebunan ini dengan jalan makar. Segera akan kami buatkan berita acaranya, sesuai dengan data-data dan bukti yang ada. Terima kasih atas keterangannya. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya, salut saya untuk keberanian Nak Kemala. Terima kasih. Tanpa dia mungkin saya sudah... Ya, bersyukurlah. Saya permisi. Selamat siang. Selamat siang. Jalan. Bang Bokir. Bang Bokir, sini.
Buset. Kir, terkadang lo bilang cinta sama Susi. Sekarang lo punya rencana anak-anakan sama Iem. Gua nggak mau diduain, Kir. Dadah. Si, lu makan cuma serap. Hah? Serap? Lu kira gue ban strip? Kir, kalau tadi lu sama Iem di kamar berduaan, sekarang lu sama gue berduaan sama-sama. Siang-siang mandi nih ye. Ya. Dia wanita ular. Ular jadi-jadian. Dia kan gadis pemetik teh di perkebunanku. Bukan. Dia sakti. Sewaktu-waktu dia bisa merubah wujudnya menjadi ular. Dia sangat berbahaya. Waspadalah. Cukup, Pak. Saya permisi dulu. Nyonya Tanti tidak apa-apa. Cuma kena shock sedikit. Nanti saya beri penenangnya. Terima kasih, Dok. Saya permisi dulu, Bu. Iya. Selamat malam dan terima kasih, Dok. Malam. Oh ya. Bu, bagaimana kalau Kemala malam ini tidur di sini menemani Ibu? Nanti saya suruh Bokir mengangkat ranjangnya. Nggak usah, Radi. Ibu sudah sembuh kok. Kalau Ibu memerlukan sesuatu malam-malam, kan ada yang membantu, ya?
waktu dia bisa merubah wujudnya menjadi ular. Sangat berbahaya. Waspadalah. Bangun, Bu. Bu, bangun, Bu. Pak Bokir kenapa sih? Saya mana tahu, Pak. Bu, Tidak pingsan tadi. bangun, Bu. Ya, Ini ya. Radi. Bangun. Bu. Bangun, Putri. Bu. Mana ular itu? Hah? Ibu ngengigau barangkali. Ayo bangun. Ayo, Pak Bokir angkat. Ya, ayo. Ya. Mana Kemala perempuan ular itu? Ular. Ibu jangan memikirkan yang bukan-bukan. Istighfar, Bu. Bawa ibu ke dalam. Ya. Ibu tidak usah takut. Tidak apa-apa kok. Tidur saja ya. Kan sudah ditemani Kemala. Yuk. Pak Bokir, Iem sama Susi tidur di ruangan depan. Biar kalau ada apa-apa dengan ibu, bisa bertindak cepat. Ngerti? Ayo, Iem. Tunggu. Susi di tengah-tengah. Bang Bokir sama Iem di pinggir. Nggak bisa. Gua di tengah, lu di sini, Iem di situ. Ular kadut. Lu kira gue nggak tahu? Akal lo. Lo kan pengen deket sama si Iem. Itu sih bagaimana bentar aja. Nggak bisa. Susi di tengah sebagai garis pemisah. Ibu tidak usah takut. Saya tidak akan berbuat jahat di sini. Saya sayang sama ibu dan sungguh-sungguh mencintai Mas Radi. Apa yang ibu saksikan adalah benar. Saya memang wanita ular. Sewaktu-waktu saya akan berubah wujud. Jadi kau manusia ular? Besok ibu akan saya ajak ke goa untuk mengetahui siapa saya
dan manusia yang bernama Dayan itu. Tenanglah, Bu. Beristirahat ya, Ibu. Paha perawan kampung memang mulus. Lain mah paha bencong. Mana otot mulu. Ya. Sialan tembok liatin. Ngalingin gua. Baru dapat akal. Rasain geli-geli. Nyonya lagi tidur. Memangnya kecoa kenapa sih, Mbak Susi? Saya geli sama binatang itu. Tadi gue bilang apa? Gue tidur di sini, lu di situ. Iya deh, Bang. Tapi abang tidurnya jangan jauh-jauh. Brengsek. Nah, ini baru kesakitan. Iya. Situ. Masuk aja, Bang. Jangan malu-malu. Emang ini yang gue lagi tunggu-tunggu yang berbulan-bulan. Nanti kedengeran. Kena juga kalang lu. Buset, kaki lu panjang amat ya. Masa sih? Keluaran mana nih? Ya, Bang. Terusin, Bang. Terusin actionnya, Bang. Ayo, jangan malu-malu, Bang. Lu di situ, Yang. Nih. Buset, Syukur, rasain. Makanya, Bang Bokir jangan nafsu kuda. Bang Bokir, kalau nggak dijebak, kapan lagi Bang Bokir nyium Susi? Tuh. Sialan lu, gue ditipu. Gencong gak dikaleng. Malu gue nih. Malu tuh. Ibu tidak usah khawatir, percayalah.
Disitulah saya dilahirkan. Ibu saya bernama Sumi, meninggal beberapa tahun kemudian setelah melahirkan saya yang berwujud seekor ular. Sumi! Buka pintu! Saha? Suamimu, Dayan! Kang Dayan? Ya, cepat! Kang Dayan? Aduh Akang, nembe mulih. Alhamdulillah Akang sudah pulang. Sumi, kau hamil? Iya Kang. Setahun lebih aku meninggalkanmu untuk mencari Kemala Sakti. Tahu-tahu kau hamil tua. Siapa yang melakukannya? Tidak dengan siapa-siapa Kang. Tapi saya hamil. Kau telah berbuat serong selama aku bertapa ya? Tidak Kang. Ah! Sumpah Kang, sumpah. Tidak ada laki-laki lain kecuali Akang. Kalau kau tidak mau mengaku, ku bunuh bayi haram yang ada dalam kandunganmu itu. Jangan Kang. Ampun Kang. Bayi yang ada dalam kandungan saya adalah anak Akang. Bohong! Pergi kau pelacur. Sebelum golok ini mencincang tubuhmu. Elik, Kang Elik. Mulai detik ini, kau kuceraikan. Dan pergi dari sini. Pergi! Setan! Siap kau! Perempuan jalan! Mak, aku adalah putrimu yang baru kau lahirkan. Astagfirullahaladzim. Anakku. Sumi, kehamilanmu adalah kutukanku atas Dayan suamimu. Ia telah banyak membunuh ular-ular guna memperoleh Kemala Sakti yang terdapat di kepalaku ini. Putrimu adalah Dewi Ular yang akan membalaskan karmanya. Setelah Dayan tewas, ia akan menjadi manusia sejati. Peliharalah. Begitulah ceritanya pada saya, Pak Dayan. Laknat. Rupa-rupanya dialah makhluk yang akan membunuhku. Tapi dia dilahirkan dari rahim istrimu. Bukan. Dia bukan anak kandungku. Dia makhluk jelmaan yang akan utuh menjadi manusia bila dia telah membalas karmanya. Ayo sayang. Kemala? Ya. Mulai saat ini, kau bukan lagi menantuku. Tinggalkan rumah ini.
Ibu, apa salah saya? Manusia ular terkutuk. Kau akan kukembalikan ke wujudmu yang asli. Ibu yang mengundang dia? Ya. Untuk meringkusmu. Yang Susi panggil. Nggak usah, Mbak Susi lagi masak. Tanggung. Tanggung. Pak, kembali Pak. Saya ada yang kelupaan. Baik, Den. Manusia jahanam. Hei, perempuan ular, jangan lari. Kurang ajar kau ya. Sialan kau orang, Bang, ayo kita bantuin Radi. Gak usah, udah diatur. Dia pasti menang. Memangnya di film? Kemana? Suruh keluar ular sakti itu. Kalau tidak, kau kubunuh. Hentikan serunai Mudayan. Jahanam, perempuan ular. Bang, sini aja, aku takut. Ya. Inilah kesempatanku untuk mengembalikan jasadmu jadi ular dan membunuhnya. Mampus kau.
sampai. Akhirnya kau keluar juga dari tapamu, kobra merah. Mari kita bertarung. Atau kau serahkan dengan baik-baik mahkota yang ada di kepalamu itu. Benda ini tidak akan pernah jadi milik manusia terkutuk macam kau. Bisa dalam darahku makin sempurna. Kau tidak akan mampu menandingiku. Kemala, kemarilah. Dendamku sudah terbalas. Seperti janjiku, mulai saat ini kau menjadi manusia sejati. Terima kasih. Ibu Tanti dan kau Radi, sayangilah Kemala. Dia sebenarnya tidak berdosa. Dia adalah manusia sejati. Aku hanya meminjam raganya saja. Kemala, maafkan Ibu. Mas. Semoga kalian hidup rukun. Izinkanlah aku pamit.